Baik, pertemuan kita malam ini adalah untuk membahas dan membantu bapak-bapak bagaimana biar di operasional atau pemanenan harvesting bisa berjalan baik dan target bisa tercapai. Yang pertama yang mau kita bahas malam ini adalah ketersediaan alat atau tool yang perlu kita persiapkan sebelum start operasional. Yang kedua adalah bagaimana kompetensi dalam tim itu atau bagaimana tim itu biar tetap solid. Nah, salah satu cara adalah utilisasi dan availability atau ketersediaan alat itu sangat penting di mana-mana sistem operasional harvesting, baik itu di areal mineral, areal gambut atau lowland, atau dalam metode kerja semi mekanis dan full mekanis. Di full mekanis tetap availability dan utility itu sangat menunjang dan salah satu faktor untuk pencapaian produksi. Nah, strategik biasanya yang kita lakukan adalah yang harus bapak-bapak lakukan apabila availability atau ketersediaan alat itu sangat rendah atau di bawah 85%, maka jam kerja atau utilisasinya kita tingkatkan. Tentu dengan beberapa faktor pendukung, disiplin operator, support mekaniknya, dan supervisi oleh supervisor atau pengawas. Nah, jadi ini sudah terbukti di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pulp and paper atau di harvestingnya sendiri yang kelola pemanenan di hutan tanaman industri kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana tim itu solid atau kompetensi. Kompetensi itu dalam artian keahlian atau knowledge, pengetahuan para tim, mulai dari operator, mekanik, welder, pengawas, bahkan sampai ke level manager. Nah, beberapa trik agar tim itu tetap solid adalah yang pertama itu kita harus pastikan apa yang diinginkan oleh perusahaan ke kita harus dipahami oleh semua tim. Artinya kalau dia tidak paham, maka dia akan bingung sendiri mau capai apa, berapa produksi. Jadi semua tim harus memahami itu, apa yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, kompetensi yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi pekerjaan kita. Ya, menyikapi. Artinya kita harus selalu berpikir positif atau positive thinking. Nah, di level manajer dan pengawas, dia harus juga selalu respon, cepat respon terhadap apa masalah yang ada di dalam tim. Yang kedua, kita juga harus transparan atau objektif menilai apa masalah dan apa yang disampaikan. Setelah itu, maka kita akan lakukan mungkin rapat atau pengarahan untuk mencari solusi. Kita cari akar masalahnya, baru kita cari solusinya dengan cara win-win solution atau menang-menang. Perusahaan menang, karyawan menang. Nah, banyak perusahaan-perusahaan saat ini yang mungkin ya sudah hampir melakukan bentuk apresiasi. Ini juga jangan sampai dilupakan. Apresiasi itu penting, penghargaan bagi semua tim atau karyawan karyawati yang performa kerjanya atau kinerjanya bagus. Apresiasi itu sangat penting. Jangan kita hanya meminta hasil kerja, tapi kita tidak apresiasi. Nah, ini adalah salah satu pendukung untuk pencapaian produksi. Jadi apresiasi itu sangat penting. Dan tugas para supervisor atau pengawas yang paling penting itu adalah bagaimana memanage karyawan-karyawati itu atau tim itu. Ya, itu salah satu tugas seorang pengawas atau pimpinan. Karena kita tahu bahwasanya aset yang paling penting itu yang bisa menggerakkan semua operasional itu adalah manusianya. Jadi kita berharap para pimpinan sampai ke level bawah itu
kita berharap semua jadi pemenang atau the winner. Karena kenapa? Pemenang itu selalu berkata, apa yang bisa saya bantu? What can I do for you? Sementara dalam tim semua jadi pemenang. Mudah-mudahan dengan dua cara tadi atau trik itu, perusahaan atau operasional yang berjalan dalam perusahaan tersebut bisa sukses. Oke. Waktu kita berikan kepada bapak-bapak, apakah ada yang mau bertanya atau kasih masukan? Silakan. Oke, selamat malam. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar tim tetap solid? Oke, baik. Tadi sudah ada saya sampaikan beberapa item. Bagaimana tim itu biar tetap solid adalah yang pertama, kita harus memahami, semua tim memahami atau semua personel memahami apa yang harus kita capai dan apa yang diminta oleh perusahaan ke kita. Kemudian kompetensi tadi, kita berharap semua memahami apa itu sistem operasional yang di pemanenan tadi. Berikutnya, kita harus memberikan ilmu kepada bawahan. Item selanjutnya, kita harus berikan apresiasi kepada karyawan atau karyawati yang memang performa dan kinerjanya bagus. Yang berikutnya, kita harus pastikan manajemen kita harus objektif dan transparan. Selanjutnya, kita harus cepat respon terhadap apa yang disampaikan oleh bawahan atau tim, apakah itu masalah atau masukan, sehingga semua merasa kalau kita adalah bagian dari tim. Dan kalau ada masalah, kita harus mengambil metode win-win solution atau menang sama menang. Artinya mulai dari level bawah sampai ke level paling tinggi, kita harus menjadi pemenang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pemenang itu selalu berkata bahwasanya apa yang bisa saya bantu. Kalau semua personil seperti itu, maka kita akan menjadi solid dalam tim. Mungkin ada lagi beberapa item-item lain yang membuat tim itu solid, tapi yang paling penting adalah yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian. Bagaimana kira-kira Pak? Apakah jawaban yang saya berikan bisa diterima untuk membuat tim tadi tetap solid? Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, cara-cara tadi yang dijelaskan oleh Bapak tadi, ya memang itu termasuk cara kita agar tim kita tetap solid. Karena di dalam satu tim, kita harus ada kerjasama yang baik antara tim. Memang itu tadi yang mau kita harapkan Pak. Jadi penjelasan Bapak tadi sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau pertanyaan selanjutnya? Oke, terima kasih tadi Pak pencerahannya soal masalah gimana caranya tim kita tetap solid. Tapi kita sudah memiliki tim yang solid, kita harus juga untuk mencapai gimana hasil yang memuaskan Pak. Bagaimana cara kita untuk supaya produksi yang kita dapatkan itu tetap bisa stabil, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan Pak. Baik, bagaimana agar produksi bisa tercapai tetap stabil? Nah, langkah pertama adalah bagaimana persiapan atau availability alat. Yang kedua, bagaimana supportingnya atau manpowernya. Selanjutnya, bagaimana persediaan spare part kita. Dan item penunjang lainnya adalah kita selalu berharap bahwasannya skill dari operator yang mengoperasikan alat juga harus benar-benar punya kompetensi. Nah, untuk item pertama tadi, ketersediaan alat, kita harus sesuaikan dengan berapa target yang akan kita capai. Jadi, kalau ketersediaan alat itu atau availability-nya, harapan kita itu 100%. Tapi, yang namanya alat kita pakai tentu ada depresiasi atau kerusakan. Nah, apabila sudah persentase availability itu semakin turun, mungkin kita ya mengelola utility-nya atau jam kerjanya di samping persediaan spare part dan mekanik tadi. Jadi mudah-mudahan
dengan menjaga utility atau meningkatkan jam kerja tadi, maka akan bisa membuat produksi tetap stabil dengan beberapa faktor pendukung tadi, teknisi atau mekanik, dan ketersediaan spare part. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban itu bisa membuat produksi kita tetap stabil. Bagaimana menurut Bapak? Oke, terima kasih Pak. Masukan yang Bapak berikan kepada kami, memang itu hal yang sangat butuhkan dalam pekerjaan ini supaya bisa merawat dan memperbaiki unit dan menyediakan spare part yang dibutuhkan dengan secara tepat waktu lah. Terima kasih banyak Pak atas masukan yang Bapak berikan kepada kami. Baik, demikianlah pertemuan kita malam ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat buat semua bapak-bapak yang bergerak khususnya di bidang tim operasional atau pemanenan di hutan tanaman industri, yang dimana sistem ada full mekanis dan semi mekanis. Terima kasih.